Puasa kok nggak pakai lapar dan haus, nggak puasa namanya. Gelap, ada kata-kata Indonesia cemas, ada kata-kata kabur aja dulu, terutama untuk Gen Z, supaya nanti masa depannya tidak gelap, tapi terang insya Allah. Sekarang saatnya kita menginvestasikan diri kita dengan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat dakwah dimanapun berada. Senang sekali saya Zaskia Putri Asih bisa menyapa sahabat dakwah dimanapun berada ya. Tentunya di sore hari ini saya nggak sendiri karena saya sudah kedatangan bahkan akan ditemani ngobrol santai di podcast kesayangan kita yaitu Rasan Ramadan Santai. Nah, tentunya di sini kami akan ngobrol santai yang penuh makna dan juga untuk mengisi di bulan Ramadan ini ya. Nah, saat ini saya sudah bersama Bapak Dekan Fakultas Dakwah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Beliau Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Berpuasa Bapak hari ini? Pasti dong. Alhamdulillah. Lancar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Bapak, sore ini kita akan mengajak sahabat dakwah untuk ngobrol santai juga ya. Ya. Tentunya akan ditemani saya, Pak. Nah, untuk mengawali perbincangan kita ya, Pak, obrolan santai kita sore hari ini, saya mau bertanya kepada Bapak. Boleh ya, Pak ya? Oke. Menurut Bapak, apa sih, Pak, itu memelihara asa saat berpuasa? Ya, sebenarnya asa ini kan artinya harapan. Jadi intinya dari tema kita ini, saya ingin mengajak para pemirsa acara kita ini, sahabat dakwah, untuk bisa menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk menjaga harapan, memelihara harapan tentang masa depan, terutama para Gen Z ini. Apalagi kemarin kita sempat agak terpengaruh dengan berbagai narasi, ada kata-kata Indonesia gelap, ada kata-kata Indonesia cemas, ada kata-kata kabur aja dulu. Itu kan agak mempengaruhi menurut saya. Sehingga kemudian Alhamdulillah dengan kedatangan Ramadan ini, saya sangat berharap teman-teman sahabat dakwah, terutama yang masih ya Gen Z ya, generasi Z ini bisa ya mungkin narasi itu barangkali sempat mempengaruhi, Iya, tapi betul. jangan kemudian itu dipelihara karena itu namanya putus asa. Nah, kita harus mencoba memelihara yang penuh harapan, yang ada asa. Meskipun barangkali ya itu wajar sebagai generasi muda cara mengekspresikan bagaimana mereka tidak puas terhadap pemerintah, barangkali itu Betul. wajar ya, Betul. tetapi jangan sampai kemudian narasi itu membuat kita ikut putus asa. Kita kira-kira begitu. Oke, jadi dengan adanya isu-isu kemarin itu malah menjadi kita apalagi yang Gen Z ya Pak ya, Iya betul. stuck di situ aja dengan ya Iya. rumor-rumor seperti itu ya Pak. Iya. Harusnya memang malah kita berapi-api seperti itu ya Pak Iya. ya. Nah Bapak, kalau semisal nih Pak ya, kan di sini nggak cuma negara aja nih Pak. Ya. Kita kembali ke perindividuan nih Pak, ke perseorangan. Gimana Pak kalau untuk para mereka yang memang sedang diuji asanya Pak, atau sehingga dia merasa bahwasannya udahlah kayak gini aja, mungkin di masalah perkuliahannya, mungkin ekonominya, Ya. seperti itu. Iya, meskipun memang sebenarnya yang namanya manusia, apalagi masih muda itu Iya. kan selalu memikirkan masa depan. Tuh. Anak-anak muda sekarang, Gen Z itu ada bahasa yang sering kita pakai, overthinking. Terlalu mengkhawatirkan, terlalu berpikir yang berlebihan tentang masa depannya. Masa depan itu misalnya tentang pekerjaan, saya mau kerja di bidang apa, kira-kira nanti kondisi ekonominya kondusif atau tidak, ya itu wajar sebagai anak muda. Nah oleh karena itu menurut saya, ya kita harus mulai dari cara berpikir. Kalau kita berpikirnya suram, ya suram betulan. Nah itu. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita pelihara dalam
benak kita itu akan mempengaruhi langkah-langkah kita. Orang yang berpikirnya positif, ya, orang yang berpikirnya penuh harap bahwa insya Allah meskipun kata orang mungkin sekarang hari ini dolar sangat mengkhawatirkan, apapun kondisinya, narasi yang kita baca dari medsos misalnya. Tetapi jangan lupa dengan Ramadan ini, kita ini kan diharapkan untuk bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Nah, orang beriman itu adalah orang yang yakin bahwa kita punya Tuhan yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menggenggam kekuasaan di muka bumi ini, termasuk kehidupan kita. Dialah yang menentukan, tinggal kita mengikuti apa yang sudah digariskan Allah dalam agama kita. Salah satunya, misalnya, kita bisa baca dalam Al-Quran surat Hud ayat 6. Ini contoh, ayat ini akan membuat keyakinan kita bahwa tidak ada alasan untuk pesimis, tidak ada alasan untuk putus asa. Mari kita simak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada sesuatu pun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah jamin rizkinya. Jadi semua kita, termasuk manusia ini, termasuk binatang, itu sudah dijamin rizkinya oleh Allah. Mas Saskia bisa lihat cicak yang di dinding itu. Itu kira-kira kalau kita mikir ini dapat makannya dari mana ya? Itu cicak loh. Ternyata ada nyamuk yang menghamiri cicak, ya kan? Ya kan? Iya betul. Gimana itu? Secara logika itu. Itu contoh mekanisme alam semesta yang sudah diciptakan Allah. Seekor cicak pun, seekor burung, seekor semut, semuanya dapat makanan. Masa kita manusia punya ilmu, punya akal, punya pikiran, calon sarjana lagi? Masa kita akan khawatir cicak saja dapat makan? Maka tentu saja kita insya Allah juga akan dapat makan, yaitu yang terkait dengan rizki kita, pekerjaan kita di masa yang akan datang. Itu contoh. Dengan kita menggali agama, insya Allah pikiran-pikiran yang kemudian tidak putus asa, tapi sebaliknya penuh dengan harapan terhadap masa depan, yakin bahwa Allah sudah menjamin rizki kita, tinggal kita menjemputnya, tinggal kita berusaha, insya Allah akan menjadi pribadi individu yang selalu penuh harap. Gitu Pak, kira-kira penjelasan. Iya Pak, saya jadi ikut tergugah ini ya Pak. Iya. Saya memikirkan, saya melihat cicak aja seperti orang, ibaratnya kalau Jawa nrimo nggih Pak ya, nrimo. Jadi dia hanya ya sudah di dinding, di langit-langit rumah ya Pak ya, tanpa ya nggak seperti kita. Ya Allah, teman-teman sudah di tingkatan sana, kita masih di bawah seperti itu. Tapi memang menurut saya ya Pak ya, banyak di kalangan muda itu sebenarnya tidak terlalu memikirkan. Maksudnya anak muda zaman sekarang itu sudah mulai pintar untuk menata masa depannya, mulai dari dirinya dulu, akan ya pokoknya sekarang kan zaman-zamannya mental health Pak. Iya. Iya. Banyak anak muda yang sedikit-sedikit reward, sedikit-sedikit reward. Iya, itu padahal ya untuk pemborosan sih Pak sebenarnya ya Pak, karena reward itu tertujunya kepada ya mungkin shopping lah atau jajan seperti itu ya Pak ya. Ya tentu saja itu bisa positif bisa negatif. Bahwa kemudian kita perlu memberi reward pada diri kita, betul. santai, shopping, jalan-jalan. Itu bagi saya ada porsi. Jadi jangan kemudian karena kita tidak terlalu mikir masa depan, kita optimis, kita sangat berpikir positif, kemudian kita santai-santai dan kemudian tidak melakukan pengembangan diri, termasuk menempa diri. Itu yang menurut saya catatannya. Kalau misalnya kemudian kita jatuhnya malah abai terhadap masa depan, tidak mempersiapkan diri, gara-gara ngikuti cicak tadi lah, saya pas. Bukan itu maksudnya. Itu sebenarnya sebuah motivasi buat kita bahwa semua dijamin rizkinya oleh Allah, tentu saja untuk konteks manusia, bukan kemudian dengan diam saja seperti cicak. Tapi kita harus berupaya, berusaha sekuat tenaga. Nah, selama Ramadan inilah menurut saya salah satu momentum
dengan kita banyak baca Quran, berarti kan kita tahu Quran itu isinya apa sih. Oke. Nah, salah satunya adalah memberi pedoman hidup kepada kita. Terkait dengan masa depan kita harus berpikir seperti apa. Nah, intinya pesan-pesan agama kita disuruh satu, beriman, bertakwa kepada Allah. Insya Allah, Allah akan memberi jalan keluar bagi setiap persoalan. Itu bisa kita baca dalam surat At-Tolaq ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah akan menjadikan dia tempat keluar, solusi dari berbagai permasalahannya, dan memberi rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita tahu bahwa puasa ini kan endingnya adalah supaya kita bisa meningkatkan ketakwaan kita. Tuh. Nah, dengan bertakwa kepada Allah, dengan membangun keimanan yang kuat kepada Allah, insya Allah itu akan membangun keyakinan kita, cara berpikir kita, sehingga kemudian dalam hidup ini kita memang benar-benar tidak terlalu khawatir. Tapi yang namanya tidak terlalu khawatir bukan kemudian menganggap santai, bukan. Tapi mempersiapkannya. Jadi masa depan itu, karir kita, rizki kita itu harus disiapkan. Tapi dengan pikiran yang positif tadi. Pikiran yang positif, kita punya Tuhan, insya Allah Allah sudah memberikan potensi kepada kita, tinggal kita berusaha. Dan nanti kita tidak tahu kan sekarang, kira-kira kita mau punya jalan keluar atau punya jalan rizki itu yang seperti apa, kita kan tidak tahu. Yang penting mencoba dulu dengan potensi yang ada. Nanti ada plan A, ada plan B, ada plan C. Insya Allah nanti ketemu. Tapi kalau orang yang tidak pernah mencoba, kita nggak tahu kita akan mau di mana kan. Maka dicoba dulu. Nah, kalau saatnya belajar ya sekarang saatnya kita menginvestasikan diri kita dengan belajar beberapa hal, pengetahuan, ilmu yang akan dibutuhkan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan passion kita, sesuai dengan mungkin kecenderungan kita suka di mana, tapi boleh jadi juga ada harapan dari orang tua kita dan seterusnya. Nah, dari situlah pada akhirnya kita masing-masing yang akan menentukan mana yang akan kita pilih, tapi kemudian ditempuh. Jadi kita targetkan dulu, kita mau kemana, kita mau memilih apa. Tapi jangan cuma dipilih, jangan cuma dipikir-pikir saja, enggak. Tapi harus ditempuh jalannya. Ya, untuk sekarang mungkin jalannya ya kita mempelajari sesuatu yang dibutuhkan. Entah itu dengan dilihat dari keterampilannya, wawasannya. Itulah menurut saya beberapa hal yang harus kita lakukan terutama untuk Gen Z, supaya nanti masa depannya tidak gelap tapi terang insya Allah. Dan kalau semua generasi muda Indonesia ini secara individunya punya pikiran yang seperti itu tadi, insya Allah Indonesia nggak gelap tapi terang gitu ya. Ya kalaupun kabur ya dengan bekal. Jadi kabur ke luar negeri itu bukan seolah-olah apatis dengan kondisi dalam negeri, bukan. Tapi itu sebuah pilihan di mana kita punya potensi, dan di tempat negara yang akan kita tuju juga mendukung, kita ke sana. Nah, tapi tetap cinta Indonesia. Itu yang dimaksud kabur aja dulu, maksudnya itu yang baik itu seperti itu. Kira-kira begitu, Mbak. Iya. Nah, berarti tadi itu kita harus menggemakan yang namanya Indonesia terang dengan semangat atas asa kita ya Pak. Apalagi kita masuk bulan puasa. Nah, memang dicari. Cocok sekali. Jadi belakangnya sah. Puasa itu. Iya, puasa. Oke. Nah, Bapak tadi saya juga ngenotis nih sedikit terkait tentang santai-santai. Nah, sekarang ini Pak sedang marak istilah living down atau hidup santai seperti itu kan ya Pak ya. Nah, di situ saya ada ya beberapa rekan saya yang mengartikan living down itu sebagai wah kabeh bisa dalan nih. Nah, di situ tuh yang bikin kita yang tadinya nggak punya pikiran sedaun itu pun jadi kayak wah ke distract nih. Iya, tapi juga bener. Seperti itu bagaimana Pak dengan tren-tren kita? Sebagaimana tadi saya jelaskan, yang namanya kita yakin Allah sudah menjamin rizkinya sebagaimana kita baca dalam Al-Quran itu betul. Cuma jangan kemudian ekstrim. Kalau kemudian sudahlah, pokoknya saya nggak usah macam-macam, sudah
sudah ada takdirnya dari Allah, mau jodoh, mau rizki, mau pekerjaan. Bukan itu pemahamannya. Itu kalau santai dalam pengertian tidak melakukan apapun, sementara di luar sana persaingan semakin kuat, semakin keras, gimana tuh nanti kita bisa bersaing? Jadi yang namanya santai itu begini maksudnya. Kita tetap memelihara tadi keyakinan, smooth itu nggak usah terlalu ngoyo, tapi juga terukur persiapannya. Santai tapi tetap belajar, tetap berusaha, tetap mencari, kan gitu. Tetap berusaha, itu yang dimaksud santai yang positif. Tapi kalau santai yang negatif itu kemudian kita terlalu santai, tidak melakukan apapun, tidak belajar dengan serius, tidak mempersiapkan diri dengan baik, ya itu menurut saya ya itu pemahaman yang salah. Tapi ada orang yang terlalu kuat di rasionalnya, pikirannya, jadi terlalu takut, semuanya harus dipelajari tanpa kemudian ada waktu istirahat, tidak pernah sholat barangkali, kalau perlu nggak usah ke masjid, nggak usah, pokoknya dia fokus untuk berusaha supaya masa depannya lebih cerah. Itu juga pemahaman yang salah, itu ya. Yang betul itu hidup itu adalah seimbang. Seimbang. Ada saatnya kita santai, ada saatnya kita me time, Me time. istirahat, jalan-jalan, shopping itu ada masanya, ada saatnya. Tapi kalau sepanjang hari shopping, sepanjang hari santai-santai, ya itu menurut saya pemahaman yang keliru. Itu tidak seimbang. Begitu kira-kira. Mungkin maksudnya supaya generasi muda ini tidak salah paham dengan berbagai narasi atau berbagai hal yang dia baca dari orang lain di media sosial. Kira-kira begitu. Nah, ya. Itu berarti semakin menuju Indonesia terang nanti. Iya. Nah, saya mau nanya nih Pak, Bapak ada nggak sih Pak sedikit tips untuk tetap produktif di bulan Ramadan tapi sembari kita menjaga semangat asa kita seperti itu saat berpuasa? Kan ada nih Pak ya, saya juga Pak kadang, iya betul. betul, Puasa itu kayaknya menjadi kambing hitam untuk santai-santai. iya betul Pak, kuliah Tidur aja terus. iya, kuliah kalau sudah habis zuhur itu Pak rasanya malas sekali, kayaknya mahnya kambuh, bilang aja lah ke Pak dosennya, Bapak mohon maaf saya izin sakit. Itu pengalaman pribadi. Jadi gini, Tidak juga memang Bapak. betul ada kesalahpahaman yang terlanjur dipahami oleh umat Islam. Kita tidak bicara generasi muda saja, tapi mungkin yang tua juga termasuk. Jadi sebenarnya begini, Mbak. Saya pernah waktu itu ngobrol dengan dokter dalam dia. Dia bilang begini, kalau kemudian kita puasa, malamnya itu kita kan sahur dan niat. Itu secara pikiran itu sudah disetting. Jadi nanti nggak ngaruh itu. Insya Allah nggak ngaruh ke lambung itu. Karena puasa. Tapi kalau orang nggak puasa, kemudian dia tidak sarapan, telat sarapannya, ya itu biasanya ngaruh ke lambungnya. Itu bedanya puasa dengan tidak puasa. Insya Allah kalau puasa kita benar, ya benar itu artinya mengikuti ajaran Rasulullah, kita tetap buka, disegerakan, terus ketika malam juga minumnya cukup, kemudian ya proporsional lah ya, makanan bergizi gratis. Ya akhirnya makanannya bergizi lah, kira-kira begitu. Meskipun tidak harus mahal, jangan makan yang makanan-makanan apa bahasa namanya junk food apa apa. Iya betul Pak, Makan yang terlalu banyak instan diolah. gitu. Kembali ke makanan-makanan zaman dulu yang tidak terlalu banyak campurannya, insya Allah nanti puasanya lancar. Itu secara ikhtiar. Tetapi yang paling penting juga kita coba mengubah cara berpikir tentang puasa. Jadi puasa itu bukan ajaran agama yang membuat kita harus menurunkan kualitas kerja kita, atau kemudian gara-gara puasa kita malah di siang hari malah isinya males-malesan. Itu bertentangan sebenarnya. Contoh, zaman Nabi dulu waktu perang Badar itu pas puasa loh. Pas puasa dan menang puasa itu. Jadi puasa itu meskipun secara frekuensi barangkali tetap memang untuk kerja-kerja fisik barangkali dikurangi lah ya. Tapi kuliah itu kan kerja intelektual, kerja pikiran. Kalau Anda pernah baca dalam penelitian, pernah saya baca dalam penelitian itu justru orang yang puasa itu secara spiritual, intelektual itu akan lebih cerdas daripada orang yang tidak pernah puasa.
Ya, persoalan kemudian fisik kita mungkin agak lapar, haus, otomatis dong. Puasa kok nggak pakai lapar dan haus, nggak puasa namanya. Nggak indah malah menurut saya kalau kemudian puasa tanpa lapar dan tanpa haus. Jadi tolong jangan terlalu percaya dengan iklan atau dengan pendapat yang mengatakan gimana caranya supaya puasa tanpa lapar dan haus. Nggak ada itu. Mau makan apapun yang bergizi apapun, pasti jam-jam segini nih ya jam. Lapar. Justru di situ indahnya puasa. Tapi jangan lupa, setelah itulah manfaatnya bisa kita ambil. Misalnya terkait dengan organ kita akan diremajakan kembali secara alamiah. Ya, kita pasti udah paham lah. Kalau di artikel-artikel itu ada detoksifikasi, wah itu sangat ilmiah itu penjelasannya. Bahkan saya pernah baca Mbak, penelitian dalam sebuah buku itu ada seorang ahli itu meneliti cacing. Cacing itu yang dilaparkan beberapa hari itu ternyata lebih berumur panjang daripada cacing yang makan kenyang terus. Itu contoh. Jadi mari kita gali bagaimana hikmah di balik puasa ini. Jadi yang jelas puasa bukan alasan untuk kita males-malesan dan kemudian tidak melakukan pekerjaan yang produktif dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, Mbak. Oke. Satu lagi nih Pak. Tadi mengenai semangat Ramadan ya Pak ya. Semangat Ramadan dengan menikmati rasa haus dan lapar. Iya. Nah, ada nggak sih Pak nih, menurut Bapak kan sekarang juga kan di sosial media banyak sekali tuh akun-akun atau kutipan-kutipan dari orang-orang yang hebat yang berbicara di Iya. bidang semangat-semangat gitu ya Iya, Pak ya, atau motivasi. iya motivator yang biasa Iya. kita sebutnya. Nah, menurut Bapak dari sosial media sendiri itu seberapa mempengaruhi motivasi kita untuk mempertahankan atau memelihara asa kita di bulan Ramadan itu? Selama yang kita baca dan akses itu memang positif ya. Jangan lupa bahwa sekarang semua orang bisa bikin konten. Entah itu yang sifatnya kata-kata bijak, tapi jangan lupa sangat mungkin di antara kata-kata yang kita baca, konten, story yang kita baca dalam berbagai platform itu kadang-kadang tidak benar juga. Nah, Bahaya itu ya Pak. iya, jangan dianggap terlalu kemudian semuanya benar, tidak. Kita tetap harus meng-cross check. Kalau kita membaca pengalaman orang, kata-kata, itu tetap harus ada filternya. Wah, Ya, mungkin dengan orang-orang yang secara langsung kita bisa berdialog. Menurut saya sangat berpengaruh medsos itu. Dan kadang-kadang kita cenderung membaca, mengakses sesuatu yang sesuai dengan jalan pikiran kita. betul 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 Pak. Contoh ya, kalau seorang perempuan biasanya akan selalu membela pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh perempuan. Orang istri ya dari istri, suami dari sosok suami. Mana yang benar? Nah, kita harus seimbang menurut saya. Jangan kemudian hanya dari satu aspek. Jangan dari satu pihak saja. Kita harus objektif. Intinya kita harus filter ya terhadap apa yang kita baca dan kita dengar, yang kita tonton dari konten-konten di media sosial. Artinya jangan kemudian kita langsung percaya begitu saja. Kalau kemudian itu ditulis oleh orang awam dan itu hanya cerita yang barangkali sekedar untuk ya berbagi cerita, tapi jangan kemudian dianggap sebagai sebuah semuanya itu serba benar. Tidak. Kita harus meng-cross checknya. Jangan langsung share, tapi disaring dulu. Disaring. Jadi saring sebelum sharing, kira-kira begitu. Nah itu menurut saya langkah yang terbaik. Termasuk di bulan puasa ini, tentu boleh-boleh saja kita tetap mengakses medsos, ya, tetapi jangan lupa kita juga harus memanfaatkan momen-momen ibadah, baca Quran, supaya kita tidak terlalu dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif yang itu ada di media kita. Sudah saatnya selama puasa ini kita kurangi. Ya mungkin dengan baca buku langsung, jangan cuma kutipan-kutipan yang kadang-kadang cuma 1 detik, 2 detik, 3 detik, berapa menit saja. Masa itu bisa mengalahkan sumber-sumber pelajaran yang lebih berharga. Nah, begitu kira-kira langkah yang terbaik di bulan Ramadan, terutama bagi para Gen Z, sahabat dakwah sekalian. Wah, keren sekali Bapak, Masya Allah ya. Berarti kita itu sebelum sharing, kita harus sharing. Iya.
Ya karena kita juga kadang tidak tahu siapa sosok di balik tulisan itu seperti itu Betul. ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali Bapak. Terima kasih Bapak Dekan, Bapak Amskil Fuad atas waktu dan wawasannya. Mungkin kapan-kapan kita bisa berbincang lagi mengenai Ya, hal lain ya Pak ya. betul. Betul. Oke teman-teman, itu dia perbincangan kami pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Dan buat sahabat dakwah dimanapun berada, jangan lupa like, comment, dan subscribe selalu postingan dari teman-teman sahabat dakwah juga ya. Ya, sekian dari saya, Zaskia Putri Asih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.